Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, di sini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang sholat jenazah. Di mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Sebelum memulai materi, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Zaidan Iqbar dengan NPM 233111081, kelas Sistem Informasi 23B. Selanjutnya di sini saya sudah membuat infografis tentang sholat jenazah. Dan saya akan menjelaskan apa sih sholat jenazah itu, apa sih rukun sholat jenazah itu, pengertiannya, dan lain-lain. Saya akan menjelaskannya. Pengertian sholat jenazah. Sholat jenazah adalah sholat fardu kifayah yang dilaksanakan saat ada umat Islam meninggal dunia. Tujuannya untuk mendoakan mayit agar Allah berkenan mengampuni dan merahmatinya. Saat melakukan sholat, jenazah harus berada di hadapan kita. Lalu sholat dilaksanakan dengan 4 kali takbir serta diselingi doa dan sholawat. Melakukan sholat ketika ada orang muslim meninggal dunia, namun tidak disertai dengan keadaan jenazah di hadapannya, adalah hal yang dibolehkan. Namun sholatnya bukan disebut sholat jenazah, melainkan sholat goib. Hukum sholat jenazah. Para ulama bersepakat bahwa hukum sholat jenazah termasuk fardu kifayah. Kewajiban dikenakan bagi seluruh umat Islam secara kolektif, bukan kewajiban perseorangan. Jika kewajiban itu sudah dilaksanakan oleh sekelompok atau sebagian orang, maka kewajiban itu gugur bagi lainnya. Sebaliknya, jika tidak ada umat muslim melakukan sholat jenazah, maka seluruh umat muslim akan mendapat dosa. Jadi apabila tak seorang pun melaksanakan kewajiban mengurus jenazah hingga melakukan sholat jenazah, maka seluruh muslim akan mendapatkan dosa. Menyolatkan jenazah adalah anjuran Rasulullah SAW kepada kaum muslimin. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Sholatkanlah mayat-mayatmu karena itu mensolatkan jenazah adalah keutamaan yang harus dilakukan oleh umat muslim yang masih hidup." Next. Syarat sah sholat jenazah. 1. Menutup aurat. Saat melakukan sholat jenazah, pastikan aurat tertutup dengan baik. Aurat wanita adalah seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Aurat laki-laki adalah bagian berada di bawah pusar hingga lutut. Memperhatikan aurat saat sholat jenazah sangat penting, agar sholat yang dilakukan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Suci. Perhatikan kesucian saat melakukan sholat jenazah. Baik tempat yang melaksanakan sholat, maupun badan atau pakaian yang dikenakan saat sholat jenazah. Pastikan semuanya suci dari hadas kecil, hadas besar, dan najis. 3. Menghadap kiblat. Sholat jenazah juga dilakukan menghadap kiblat, sama seperti sholat fardu. Sholat jenazah yang dilakukan dengan menghadap ke arah selain kiblat dianggap tidak sah. Yang keempat, jenazah dalam keadaan suci dan sudah dikafankan. Selain memperhatikan kesucian tempat dan jemaah sholat jenazah, kita juga harus memperhatikan kesucian jenazah. Sholat jenazah bisa dilakukan jika jenazah sudah dimandikan hingga suci dan telah dikafankan. Setelah kedua hal tersebut dilakukan, jenazah siap untuk disolatkan. 5. Diletakkan di depan orang yang menyolatkan. Saat melakukan sholat jenazah, jenazah diletakkan di depan jamaah yang mensolati. Jika jenazah yang disolatkan adalah perempuan, posisi pinggang jenazah berada di depan imam. Sedangkan untuk jenazah laki-laki, kepala jenazah berada di depan imam. Selanjutnya, rukun sholat jenazah. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Taushi' ala Ibni Qasim menjelaskan secara singkat tentang rukun-rukun dalam melaksanakan sholat mayit yang berjumlah 7. Berikut penjelasannya. 1. Niat. Niat ini dilafalkan dalam hati dan harus bersamaan dengan pelaksanaan takbiratul ihram. Seperti halnya yang berlaku dalam melaksanakan niat pada sholat fardu, adapun lafal niat merupakan sholat jenazah secara sendirian dan jenazah berkelamin laki-laki adalah sebagai berikut.
Usolli ala hadal maiti fardhon lillahi ta'ala, yang artinya, aku niat salat atas jenazah ini fardu karena Allah Ta'ala. Ketika sholat sendirian dan jenazah berkelamin perempuan, lafal niat yang diucapkan sebagai berikut. Usolli ala hadhil maitati fardhon lillahi ta'ala, yang artinya aku niat sholat atas jenazah perempuan ini fardu karena Allah Ta'ala. Ketika sholat jenazah berjamaah dan menjadi makmum, maka melafalkan niat berikut ini, baik jenazah berupa laki-laki maupun jenazah perempuan. Usolli ala man shalla alaihil imamu ma'muman fardhon lillahi ta'ala, yang artinya aku niat sholat atas jenazah yang disolati imam fardu karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, yang kedua, berdiri. Sholat jenazah wajib dilakukan dengan cara berdiri, sebab sholat jenazah tergolong sholat fardu, sedangkan setiap sholat fardu wajib dilaksanakan dengan cara berdiri. Berbeda halnya ketika seseorang tidak mampu untuk berdiri, maka ia dapat melaksanakan sholat jenazah dengan cara duduk, seperti halnya ketentuan yang terdapat dalam sholat 5 waktu. Ketiga, takbir 4 kali. Termasuk dalam hitungan 4 takbir adalah takbiratul ihram. Maka sholat jenazah tidak dihukumi sah jika jumlah takbir dilakukan kurang dari 4 takbir. Disunahkan ketika membaca takbir agar mengangkat kedua tangan sejajar dengan dua pundak, persis seperti yang dilakukan tatkala sholat 5 waktu. 4. Membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah dilakukan setelah takbir pertama, takbiratul ihram. Sebaiknya dalam membaca surat Al-Fatihah agar suara dilirihkan, sekiranya bacaan tetap terdengar oleh dirinya sendiri. Meskipun sholat jenazah dilakukan di malam hari, disunahkan sebelum membaca surat Al-Fatihah agar membaca ta'awudz menurut qaul Ashhah, pendapat terkuat, tetapi tidak disunahkan untuk membaca doa iftitah. Sholat jenazah sebaiknya dilakukan secara ringkas, sedangkan doa iftitah dianggap terlalu panjang untuk dibaca dalam sholat jenazah. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami Tuhfa Al-Muhtaj Juz 1 halaman 342. Oke, selanjutnya membaca sholawat. Bacaan sholawat ini dibaca setelah takbir kedua. Bacaan minimal sholawat yang mencukupi dalam sahnya sholat jenazah adalah sebagai berikut. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, yang artinya ya Allah limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad. Sedangkan baca sholawat yang paling sempurna adalah bacaan sholat Ibrahimiyah, yakni sholat yang dibaca ketika tasyahud akhir dalam sholat fardu 5 waktu. Berikut bacaannya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid, yang artinya ya Allah limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarga Nabi Muhammad sebagai telah Engkau limpahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Limpahkanlah pula keberkahan bagi Nabi Muhammad dan bagi keluarga Nabi Muhammad sebagaimana telah Engkau limpahkan keberkahan bagi Nabi Ibrahim dan bagi keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya di alam semesta Engkau maha terpuji dan maha agung. Yang ketujuh, membaca salam. Membaca salam ini dilakukan setelah melaksanakan takbir yang keempat. Dan setelah membaca doa yang dilafalkan setelah takbir keempat, jika ia membaca doa sunnah itu. Bacaan salam pada sholat jenazah ini persis seperti bacaan salam yang dibaca pada sholat fardu 5 waktu. Selain itu, kesunahan menghadapkan wajah ke arah kanan pada saat bacaan salam pertama dan menghadapkan wajah ke kiri pada saat salam kedua juga berlaku dalam pelaksanaan sholat jenazah ini. Dianjurkan membaca sholat secara sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, kasih sayang, dan keberkahan dari Allah tercurah atas kalian. Demikianlah penjelasan secara ringkas tentang rukun-rukun yang harus dilakukan dalam sholat jenazah. Dengan menjalankan sholat jenazah dengan cara-cara di atas, maka berarti kita telah memenuhi standar keabsahan pelaksanaan sholat jenazah yang benar dalam mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan jika ada yang buruk itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kehilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum fastaghfiru innahu wa huwa ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.